Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Desma Amanda Suryaning Tias, NPM 241300071. Aku dari program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Aku mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalian itu sendirian padahal kalian itu lagi ada di tengah keramaian atau di tengah banyak orang? Atau kalian pernah nggak sih ngerasa capek tapi nggak tahu tuh harus cerita ke siapa? Nah, di sini aku mau review buku yang menurut aku relate banget sama perasaan itu, yaitu ini dia, Loneliness is My Best Friend, karya Kak Alfi Syahrin. Nah, dari judulnya aja kita kayak ngerasa unik banget ya teman-teman, karena biasanya kesepian itu kita kan anggap musuh, tapi di buku ini justru kesepian itu dipandang sebagai teman. Nah, teman yang mungkin gak selalu bikin kita itu ngerasa nyaman, tapi justru ngebantu kita untuk lebih kenal diri kita sendiri. Nah, yang bikin aku kagum isi buku ini itu lebih ke refleksi tentang kehidupan, tentang perasaan, tentang kehilangan, tentang overthinking, dan kayak tentang proses menerima diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi bukan buku teori yang berat, tapi lebih kayak temen ngobrol yang ngerti apa sih yang lagi kita rasain gitu. Nah, kalau misal dari yang aku suka lagi itu adalah bahasanya. Bahasanya itu sederhana tapi dalam banget. Banyak banget kalimat yang kadang itu bikin kita berhenti baca sebentar tuh dan kayak mikir, oh iya juga ya gitu. Jadi bahkan beberapa bagian itu terasa lebih atau terasa sangat relate gitu, apalagi kalau kita lagi ada di fase capek secara emosional atau lagi ngerasa sendiri. Nah, buku ini juga itu ngajarin kita kalau nggak apa-apa loh teman-teman untuk ngerasain sedih, untuk ngerasain kesepian. Kita itu nggak harus selalu terlihat kuat atau selalu baik-baik aja. Kadang justru dengan menerima perasaan itu, kita itu bisa lebih jujur sama diri kita sendiri. Nah, kemudian nih teman-teman, kalau misalnya dilihat dari sisi lain ya, buku ini tuh memang gak terlalu dalam secara teori. Isinya itu kayak lebih ke banyak pengulangan perasaan gitu dalam bentuk refleksi. Jadi mungkin bukunya itu agak terasa repetitif, dan buku ini juga itu nggak memberikan kayak solusi langsung nih teman-teman, kayak yang jelas harus ngapain itu. Nah, jadi kayak gimana ya, menurutku justru itu yang bikin buku ini itu beda dari buku-buku yang lain, karena di kehidupan nyata kita kan pastinya nggak selalu butuh solusi cepat. Kadang kayak kita itu cuman butuh didengerin, kita itu butuh difahamin gitu ya teman-teman. Nah, dari buku ini aku itu juga belajar satu hal yang penting banget sih menurut aku. Jadi kesepian itu bukan musuh yang harus kita hindari, tapi bagaimana dari hidup yang bisa membantu itu tuh dari bagian hidup yang bisa membantu kita untuk tumbuh gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya buku ini itu cocok banget nih buat kalian yang lagi ngerasa sendiri atau lagi capek, lagi stres, lagi banyak pikiran, atau lagi dalam proses memahami diri kalian sendiri. Nah, karena pada akhirnya kan ya, pastinya sebelum kita nyaman dengan orang lain, kita itu harus nyaman sama diri kita sendiri, atau kita itu istilahnya harus lebih kenal ke diri kita sendiri. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman review dari aku. Jangan lupa kalian baca juga. Kalau misalnya kalian lagi stres, lagi bingung banget, lagi kayak belum kenal sama diri kalian sendiri, fix sih kalian harus baca buku ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye-bye.